Yang juga jadi sorotan saudara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad merespons sejumlah elemen masyarakat yang akan menggugat KUHP yang baru ke Mahkamah Konstitusi. Dasko mengakui undang-undang ini tak bisa menyenangkan semua pihak dan menghargai jika ada pihak yang melakukan uji materi. Saya pikir KUHP yang sudah disahkan pada zaman pemerintahan sebelum dan KUHP yang juga kemudian sudah diundangkan beberapa waktu yang lalu di DPR tentunya sudah melewati tahapan-tahapan yang menurut saya memenuhi persyaratan pembuatan undang-undang. Agak lama memang pembahasan KUHP itu dalam hal menerima partisipasi publik. Nah tentunya tidak semua pihak bisa disenangkan dengan adanya undang-undang itu. Kita ini adalah negara hukum. Apabila kemudian tidak berkenan dengan undang-undang tersebut ada salurannya. Jadi kita menghargai hak warga negara, sekelompok orang, organisasi yang akan melakukan uji materi. Nah, itu disitulah kemudian bisa dibuktikan apakah kemudian baik dari sisi formil maupun material itu bisa kemudian diuji di situ. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang mulai diberlakukan tahun ini menuai protes sejumlah pihak. Sejumlah pasal-pasal kontroversial di KUHP baru mengemuka karena adanya multitafsir sehingga dinilai bisa menjadi pasal karet. Salah satu yang dipersoalkan adalah pasal 256 KUHP terkait kewajiban pemberitahuan aksi unjuk rasa dan ada ancaman pidana 6 tahun bagi yang berunjuk rasa tidak melapor ke polisi. Pasal 256 KUHP menyebutkan setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Pasal ini dinilai berbahaya bagi demokrasi karena dianggap membatasi hak konstitusional warga negara. Berdebat di muka umum itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi sepenuhnya dan sudah diatur di Undang-Undang 1998 tentang kemerdekaan berdebat di muka umum. Di sana sudah ada kewajiban pemberitahuan ke polisi 3 hari sebelum demonstrasi. Tetapi jika tidak memberitahukan dan melanggar administratif lainnya, cukup dibubarkan. Bukan sebuah tindak pidana. Dan kalaupun ada misalnya kerusakan atau lain-lainnya, itu pun juga sudah ada ancaman pidananya. Bahkan penanggung jawabnya bisa diperberat seperti 3 kali. Pertama, ketika diatur di hukum acara pidana, itu menegaskan bahwa seolah-olah itu adalah sebuah kesalahan sejak awal. Karena pengurusan pidana adalah bagian dari kriminalisasi, mengkriminalkan, menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Mengubah prinsip yang awalnya kemerdekaan jadi sebuah kesalahan. Jelas dari seluruh praktik selama ini itu bagian dari upaya penutupan pembungkaman berekspresi. Wakil Menteri Hukum Edwards Omar Syarif Hiarie menyebut pasal 256 KUHP baru mengatur setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai harus memberitahukan kepada polisi. Pemberitahuan ke polisi diwajibkan karena petugas harus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Terkait ancaman pidana pada pasal 256 KUHP, Edi menjelaskan, jika suatu demo terjadi kerusuhan dan penanggung jawab sudah memberitahu pihak kepolisian, maka tidak ada jerat pidana. Jika tidak ada pemberitahuan dan tidak terjadi kerusuhan, penanggung jawab demo juga tidak bisa dijerat pidana. Intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu, bahasanya itu adalah diimplikasi, jika dan hanya jika. Meski pemerintah sudah menjelaskan soal sejumlah pasal kontroversial dalam KUHP, sejumlah elemen masyarakat tetap akan menggugat KUHP yang baru ke Mahkamah Konstitusi.
Sejauh ini, total ada 8 permohonan uji materi. Pasal yang digugat bervariasi, mulai dari pemberitahuan unjuk rasa, gelar perkara, dan penyidikan, hingga pidana mati. Tim Liputan, Kompas TV.